Oke, terima kasih ya atas sambutannya buat teman-teman Biro Media dan Informasi HMM ITK, dan juga untuk para anggota lainnya yang telah mempersiapkan pelatihan desain pada hari ini. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Hages Prima Thoriku Razak, bisa disapa Hages ya. Saya adalah mahasiswa juga ya, mahasiswa Teknik Mesin angkatan 2018, dan di sini saya mendapatkan kesempatan untuk memaparkan materi berupa pelatihan pelatihan desain grafis ya. Oke, mungkin kita langsung aja masuk ke materinya aja ya teman-teman ya, supaya nggak telat. Oke, jadi di sini kita bakal belajar ya tentang yang namanya desain grafis ya teman-teman, atau biasanya kalau kita di luar itu seringnya dengar ini ya teman-teman, kayak desain komunikasi visual. Nah, tapi di sini kenapa sih kita harus belajar yang namanya desain grafis ya teman-teman? Karena di sini saya bakal memaparkan beberapa materi kenapa kita juga harus gitu ya bisa membuat desain grafis walaupun kita ini berasal dari anak teknik gitu ya. Nah, kalau misalkan ngomongin anak teknik itu kan biasanya umum ya, kayak pasti desainnya itu seperti desain 3D atau desain seputar ya teknik gitu ya, seperti kayak menggunakan SolidWorks atau yang lainnya gitu ya teman-teman. Nah, tapi di sini kita fokusnya ke desain grafis ya. Nah, jadi tujuannya sebenarnya untuk pelatihan desain grafis ini juga supaya teman-teman untuk teman-teman teknik mesin di sini juga paham ya dengan yang namanya tentang visual atau tentang grafis yang harus kita buat gitu. Oke, jadi di sini kita mulai memasukin materinya ya teman-teman ya. Nah, jadi apa sih itu ya sebenarnya desain grafis itu ya, dan kenapa juga kita harus paham tentang yang namanya desain grafis. Jadi nggak asal langsung buat aja, tapi memang paham dengan yang namanya desain grafis, atau gimana caranya kita melihat sesuatu itu kita ngelihat langsung kita ekspresikan di dalam yang namanya desain grafis gitu ya teman-teman. Nah, jadi di sini desain grafis itu adalah suatu bentuk atau proses, yaitu seni dan juga profesi yang berfokus dalam komunikasi visual dan juga presentasi. Nah, jadi yang dimaksud di sini ya, proses seninya itu seperti apa sih? Nah, jadi kita ya, makanya itu kita juga sebagai manusia ya, kita juga harus memiliki pemikiran kreatif dan juga jiwa yang kreativitas gitu ya teman-teman. Jadi kita apabila kita melihat sesuatu secara langsung nih, kita ngelihat misalkan kita ngelihat kanan kiri kita ada sesuatu yang dikiranya objeknya itu bagus. Nah, kita dari objek yang bagus itu kita bisa ngelihat dan juga kita bisa pikirkan gitu gimana caranya supaya gambar ini lebih menarik lagi gitu dengan kreativitas kita. Nah, lalu dituangkan dengan yang namanya di desain grafis gitu ya. Jadi itu suatu bentuk atau prosesnya gitu. Jadi namanya desain itu bukan hanya soal kita bisa ngedesain aja gitu ya. Karena banyak juga ya kadang orang-orang tuh kayak ngedesain ya teman-temannya. Jadi ngedesain tuh ya sekedar asal desain gitu. Nah, nggak paham dengan yang namanya komposisi, lalu dengan pewarnaan, lalu juga dengan tata letak atau gimana caranya supaya desain ini terlihat menarik gitu untuk audiens yang ngelihat. Nah, itu makanya kita di sini harus belajar desain grafis supaya paham tentang visualnya itu gitu. Jadi jangan cuman hanya bisa desain aja, tapi memang harus paham gimana caranya supaya desain yang kita buat itu sesuai dengan apa ya, kayak peraturan-peraturan desain gitu. Nah, lalu di sini ada yang namanya berbagai metode dilakukan atau dikombinasikan dengan menggunakan simbol, foto, gambar, teks untuk menciptakan mengkomunikasikan ide atau pesan ya teman-teman. Nah, jadi metode yang harus kita lakuin ya atau kita kombinasikan itu contohnya nih, kita pengen ngelakuin desain, misalkan desain grafis yang memang harus menggunakan foto gitu.
Nah, kita harus cocokin ya teman-teman, gimana caranya foto atau gambar ini tuh sesuai sama desain yang kita buat gitu. Jadi nggak langsung asal masukin gambar, nah itu jangan. Tapi memang kita harus tahu ini posisinya itu bagusnya di mana sih. Terus warna yang cocok untuk desainnya dan juga untuk fotonya itu seperti apa. Nah, di situ nanti bakal menciptakan sebuah pesan gitu atau ide gitu. Jadi desain itu harus ada yang namanya pesan atau idenya gitu teman-teman. Supaya kita bisa menggambarkan bahwa oh ini tuh ternyata desain yang kita buat ini sesuai dengan ide atau pesannya tersebut gitu yang pengen kita tampilkan gitu. Dan juga ini pun juga berlaku ya teman-teman dalam desain grafis. Misalkan kita ini membuat desain grafis untuk produk ya atau buat kemasan. Nah itu penting banget teman-teman karena kita nggak harus sembarangan menerapkan misalkan nih kayak desain produk makanan itu kita nggak harus apa ya nggak boleh memilih warna yang salah gitu ya teman-teman. Jadi misalkan ya teman-teman ini ngelihat kayak suatu produk makanan ya, kenapa warnanya itu kebanyakan warna merah atau kuning gitu ya. Misalkan saya sebut aja nih kayak KFC, McD atau Burger King atau yang lainnya itu. Kenapa mereka lebih banyak menggunakan warna merah gitu. Nah, jadi itu teman-teman itu sebuah pesan ya. Jadi arti pesan dari warna merahnya itu sebenarnya simbol warna merah itu adalah simbol yang dimana membuat kita itu menjadi semakin lapar gitu ya teman-teman dan juga semakin menarik buat produknya itu sendiri. Makanya kebanyakan seperti produk-produk makanan itu kebanyakan warnanya itu merah teman-teman karena di situ. Nah gitu. Nah kalau sedangkan gimana contohnya kayak seperti warna biru atau hijau. Nah kalau misalkan warna biru ya teman-teman, nah warna biru itu biasa disimbolkan dengan sebuah jasa gitu ya teman-teman. Misalkan jasanya sih lebih umumnya kayak seperti jasa kayak contohnya kayak hotel ya misalkan ya kayak kenapa logonya Traveloka biru, terus misalkan ada Airi ya kenapa warnanya biru. Nah itu seperti itu teman-teman. Nah lalu untuk simbol warna hijau ya. Nah kenapa simbol warna hijau itu umum digunakan sama kayak contohnya kayak Gojek, Grab. Nah itu juga memiliki pesan tersendiri teman-teman. Jadi lebih umumnya lagi sih intinya ya kayak warna biru dan juga warna hijau itu biasa digunakan untuk industri di bidang jasa. Nah sedangkan warna merah ya umumnya itu biasa digunakan di sektor makanan karena itu membuat sebuah pesannya yang dimana warna merah itu bikin kita semakin tertarik dan juga semakin lapar untuk membeli produknya gitu teman-teman. Nah makanya itu kita kenapa harus belajar desain grafis dan tahu yang namanya komunikasi visual karena itu teman-teman. Nah terus juga di sini ya graphic design itu lahir dari proses seni dan juga teknologi printing dan digital. Oke, mungkin kita next aja dulu ya. Nah, di sini ya, kenapa kita harus belajar desain grafis gitu ya teman-teman. Nah, jadi di sini mungkin ada kayak persentasenya ya teman-teman. Di sini kita harus ini ya persentase dari fakta yang dapat kita ingat gitu ya teman-teman. Jadi kita awalnya dari membaca, lalu mendengar, lalu melihat ya atau visualnya, lalu ada mendengar dan juga melihat dan juga saying and doing atau harus memang kita lakukan gitu ya teman-teman. Seperti yang saya tadi bilang lagi ya teman-teman. Jadi kita apa ya dari saya pun juga sering kayak ngelihat segala sesuatu tuh wah seperti ini tuh bakal menarik gitu kalau misalkan kita terapkan di desain grafis gitu. Jadi apa yang kita lihat itu dapat kita tuangkan di ide pikiran kita lalu kita buat sekreatif mungkin di yang namanya desain grafis gitu ya teman-teman. Jadi itu yang namanya komunikasi visualnya gitu. Nah terus juga kenapa gitu harus kita belajar lagi untuk memperdalam yang namanya desain grafis gitu ya teman-teman. Nah, jadi ini ya kemampuan otak manusia itu bakal lebih cepat melihat dibandingkan membaca. Oke, ini fakta ya teman-teman ya. Jadi kenapa kita ketika ngelihat sesuatu itu bakal cepat kita cerna gitu, dapat kita langsung komunikasikan dibandingkan membaca. Ya wajar ya teman-teman. Jadi misalkan nih kayak kita membaca suatu teks itu bakal misalkan nih teksnya panjang, nah kita tuh kayak apa ya bisa ngolah
ngolah kata-katanya itu bakal lebih susah gitu dibandingkan kita melihat suatu gambar. Ya itu kita bakal lebih cepat langsung mengkomunikasikannya. Lalu gambar yang baik itu memberikan attention kepada pemirsa atau viewers. Nah, jadi kenapa harus kita belajar desain grafis itu memang karena suatu gambar itu bakal memberikan kita sebuah attention ya kepada pemirsa atau viewers. Jadi kita harus menerapkan memang visual-visual yang baik itu seperti apa supaya memberikan perhatian gitu ya ke viewers kita. Nah, lalu desain itu memberikan kesan atau karakter atau identitas personalitas. Nah, ini bener banget ya teman-teman. Jadi kita misalkan nih kita pengen desain contohnya kayak desain apa ya, desain karikatur gitu ya teman-teman. Nah itu kadang kan desain karikatur itu ada macam-macamnya ya, berbeda-beda ya sesuai temanya itu temanya apa. Nah jadi kita ketika melihat desain karikaturnya itu sebenarnya punya kesan dan juga karakternya sendiri gitu. Misalkan kita ngaplikasikannya nih, biasanya kan kalau desain karikatur itu kan dari orang gitu ya teman-teman. Orang itu kita kita masukin ke dalam desain grafis terus kita buat karikaturnya. Nah, di situ pun juga memiliki pesan dan karakter masing-masing sesuai juga identitas personalitasnya gitu. Lalu desain itu yang baik akan mengantarkan atau memberikan proses informasi secara efektif. Nah, oke. Mungkin kita next aja ya. Nah, di sini ya teman-teman. Jadi di sini itu nggak harus sembarangan ya, karena di sini ini mengandung prinsip-prinsip desain. Nah, jadi di sini ada contohnya ya ada 7 prinsip desainnya memang harus kita tuangkan gitu ya ke dalam desain grafis ya. Nah, jadi itu apa aja sih gitu ya prinsip desain yang harus kita laksanakan, yang harus kita sesuaikan sama desain yang memang mau kita buat gitu ya teman-teman. Nah, jadi pertama di sini ada yang namanya ruang kosong atau white space. Nah, jadi ketika teman-teman pengen ngedesain gitu ya, jadi sudah ada layer desainnya ya. Nah, di sini teman-teman harus paham juga ya yang namanya misalkan nih ada sisi kosong, ruang-ruang kosong di sekitarnya gitu ya. Nah, teman-teman ini harus paham sebenarnya ruang-ruang kosong kayak gitu tuh harus diisi apa. Nah, harus kira-kira seberapa sih jarak yang bagus gitu untuk ruang kosongnya. Nah, dan juga kayak ini teman-teman dalam segi estetika ya. Nah, kalau misalkan di dalam suatu desain kalian itu kayak kelihatan kepenuhan, nah itu berarti teman-teman masih belum bisa menerapkan prinsip desain itu. Jadi kita harus bisa membuat misalkan di satu layar desain itu seminimalis mungkin dan juga supaya kita ngelihatnya itu sebagai apa ya bisa kita ngelihatnya itu langsung tertarik gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai misalkan di dalam satu desain memang kita perlunya itu banyak banget ya kayak misalkan data-datanya yang harus kita masukin di desainnya. Nah tapi kita tuh harus tahu gimana caranya supaya itu nggak terlalu penuh gitu supaya enak dipandang. Itu masuknya di ini teman-teman prinsip desain ruang kosong atau white space gitu. Jadi kita harus paham soal itu. Nah, lalu kedua ini adalah keseimbangan ya atau balance. Nah, gimana sih maksudnya keseimbangan atau balance ini ya teman-teman. Nah, jadi dalam desain gitu ya teman-teman ya. Nah, kita itu harus paham ya dengan yang namanya gimana contohnya nih ya kayak komposisi ya teman-teman ya. Jadi misalkan antara gambar contohnya nih ada gambar di sebelah kiri dan juga sebelah kanan gitu ya teman-teman. Nah, kita itu harus paham gimana caranya supaya gambar itu tuh ini tuh bisa seimbang gitu, bisa sama atau komposisinya pas gitu ya teman-teman. Nah itu masuknya di keseimbangan gitu atau balance supaya kita bisa menerapkan visualnya itu di situ dalam segi keseimbangan atau balance. Lalu ketiga ini ada kejelasan atau clarity. Nah, yang dimaksud kejelasan di sini adalah objeknya teman-teman. Jadi objeknya ini harus kita tampilkan secara jelas dan juga memang lebih terlihat dan juga harus yang kayak contohnya nggak pecah gitu objeknya. Nah, jadi kita harus memang misalkan nih teman-teman pengen misalkan nih kayak
kayak saya sekarang gini ya, pengen menampilkan, saya ini lebih jelas gitu atau objeknya. Nah, berarti, teman-teman tuh harus contohnya kalau misalkan dari segi keseimbangan atau komposisi, posisi saya ini harus di tengah. Nah, lalu, objek yang, ditampilkan itu harus, jelas teman-teman. Misalkan kayak belakangnya itu agak lebih, ngeblur atau, apa itu, yang penting objeknya itu terlihat jelas. Nah, di situ, eee, inti isi pesannya ya teman-teman dari objeknya situ. Lalu keempat ini ada, ritme atau rim ya. Ini sebenarnya hampir sama kayak, keseimbangan atau kejelasannya, yang penting, kita paham gitu tuh tentang, kesatuan desain. Lalu 5 kesederhanaan atau simplicity. Nah, maksudnya kesederhanaan ini, eee, gini teman-teman, kayak kita tuh harus, paham yang namanya, desain seminimalis mungkin. Jadi, walaupun desainnya tuh kayak kelihatan sederhana ya atau desain biasa, tapi kita bisa mampu mengobjekkannya itu menjadi lebih menarik lagi gitu. Jadi kita, dalam desain tuh harus buatnya tuh sesimpel mungkin, seminimalis mungkin supaya nggak terlihat terlalu, penuh atau dalam pemilihan warna ya teman-teman. Ini juga ada nyambungnya juga ke dalam pemilihan warna. Nah, gimana sih caranya kita harus memilih warna ya teman-teman. Misalkan, ini juga ada aturannya ya dalam segi kesederhanaannya atau simplicity. Nah, baiknya dalam, satu desain gitu ya teman-teman, kita harus maksimal tuh menggunakan 3 warna kalau bisa. Nah, kenapa harus 3 warna? Kalau misalkan teman-teman ini menggunakan lebih dari 3 warna atau kebanyakan warna gitu ya, itu menghilangkan, sisi estetikanya gitu ya teman-teman. Jadi maksimal kalau bisa kita harus menggunakan, maksimal 3 warna gitu. Supaya, lebih bagus gitu tampilannya dan juga lebih simpel. Lalu nomor 6 di sini ada tekanan gitu ya atau point of interest atau emphasis ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya hampir sama kayak 0.3 ya teman-teman untuk kejelasannya ini. Lalu 7 ini adalah proportion dan juga unity atau kesatuan ya teman-teman. Jadi proporsi ini hampir sama juga kayak tadi teman-teman, kayak nomor 2 yaitu tentang gimana caranya kita membuat desain seproporsi mungkin atau komposisinya itu yang pas ya. Terus juga misalkan ini ya teman-teman, untuk kesatuan atau unity, misalkan nih kita ngelihat gambar yang ini ya teman-teman. Nah itu maksudnya kesatuan ini gimana sih? Jadi kita misalkan nih desain logo. Nah desain logo itu contohnya kita pengen desain logo tuh yang memang sama gitu antara kanan sama kirinya bentuk bentuk desainnya gitu ya teman-teman ya. Nah kita tuh harus harus ini ya samakan desain sisi kiri sama desain sisi kanannya gitu agar menjadi sebuah kesatuan. Nah itu juga nyambungnya lagi sama proporsinya ini teman-teman, makanya ini gabung gitu. Jadi kita harus bisa samakan, misalkan nih jangan sampai ada yang berbeda untuk ukurannya dan juga satuannya gitu ya teman-teman. Oke, setelah kita belajar prinsip desain, kita di sini masuk ke picture atau grafik ya atau versus text gitu ya teman-teman. Nah, jadi di sini maksudnya gimana sih? Ini ya, misalkan graphic description sama textual description ya. Ini ada nyambungnya yang ke tadi ya teman-teman ya. Jadi apabila kita melihat suatu gambar itu pasti lebih kita komunikasi visualnya lebih enak dibandingkan dengan membaca teks gitu ya teman-teman ya. Jadi ini maksudnya. Nah, lalu di sini ya kita belajar lagi. Ini udah mulai kayak masuk ke teknis desainnya ya teman-teman ya. Jadi apa perbedaannya vektor dan juga bitmap ya. Nah di sini teman-teman juga harus paham gitu ya tentang yang bedanya vektor sama bitmap. Nah misalkan nih vektor ya. Vektor itu tersusun atas objek geometris yang didasarkan pada hitungan matematis. Lalu ada independent resolution, lalu ada pembesaran atau zoom yang tidak akan berpengaruh gitu. Ya, mungkin saya bacanya satu-satu ya antara yang vektor sini sama bitmap ya. Nah, di sini vektornya tersusun atas objek geometris yang didasarkan pada hitungan matematis. Nah, kalau bitmap ini tersusun oleh objek yang disebut pixel ya. Oke, mungkin di sini saya jelaskan dulu ya. Misalkan teman-teman menggunakan software apa gitu. Nah, jadi misalkan ya teman-teman desainnya menggunakan
CorelDRAW atau Adobe Illustrator. Nah itu ini teman-teman yang namanya vektornya itu penyimpanannya mereka itu kayak CorelDRAW sama Adobe Illustrator itu menggunakan vektor. Nah jadi vektor ini mempunyai keunggulan ya teman-teman, yang memang khusus untuk yang namanya desain gitu. Nah jadi vektor ini bikin nggak bakal pecah gitu resolusi desain kita. Jadi walaupun teman-teman ini pasangnya kecil gitu, tapi nggak bakal pecah dengan adanya yang vektor ini. Dan juga nanti bakal bagus untuk misalkan teman-teman di printing atau misalkan diunggah di media sosial, itu nggak bakal pecah untuk vektor. Nah, sedangkan bitmap ini misalkan teman-teman menggunakan Adobe Photoshop. Nah, jadi Photoshop itu menggunakan ini ya teman-teman, menggunakan bitmap atau raster. Jadi itu bitmap ini misalkan teman-teman ngedesain ya di Adobe Photoshop, nah teman-teman coba deh di zoom ya, di zoom sampai sebesar mungkin, pasti nanti bakal muncul kotak-kotak teman-teman. Nah itu namanya bitmapnya itu ya teman-teman, dan di situ bakal pecah gitu. Nah tapi teman-teman di sini ada solusinya gitu untuk teman-teman nih yang bisanya cuman di cuma Adobe Photoshop desainnya ya. Nah itu teman-teman bisa ngakalinnya dengan membuat resolusinya yang agak tinggi. Nah tapi minusnya bakal membuat desain kalian jadi berat gitu ya, karena jadinya ber-MB gitu. Nah tapi saran juga buat teman-teman di sini, memang kalau pengen desain itu harus menggunakan yang vektor gini ya teman-teman. Kalau bitmap ini lebih dikhususkan memang buat untuk objek berupa foto gitu, karena di masing-masing software itu punya kelebihan dan juga kekurangannya sendiri. Nah itu teman-teman. Nah di sini juga ini ya kayak independent resolution, jadi vektor ini resolusinya tidak terbatas, lalu juga bitmap ini dipengaruhi sama resolusinya. Makanya itu teman-teman, kalau misalkan teman-teman buat awal layarnya itu resolusinya kecil, itu bakal pecah banget di Photoshop. Makanya harus dibuat setinggi mungkin. Nah, tapi minusnya itu jadinya tuh bakal besar gitu. Nah terus juga ini ya, pembesaran atau zoom tidak akan berpengaruh, sedangkan bitmap ini bakal berpengaruh. Nah ini teman-teman, untuk size file penyimpanannya relatif kecil untuk vektor, sedangkan bitmap itu besar seperti yang saya tadi bilang ya. Lalu vektor ini cocoknya digunakan untuk ilustrasi dengan bentuk geometri sederhana. Nah sedangkan bitmap itu lebih cocok ke warna atau bentuk atau foto gitu ya teman-teman. Nah lalu target ini ya, format penyimpanannya tuh kayak AI ini ya, Adobe Illustrator, ada CDR atau CorelDRAW, dan juga yang lainnya gitu. Nah, sedangkan format penyimpanannya bitmap itu ada PSD atau Photoshop, ada TIFF, JPG, GIF, dan juga BMP gitu. Nah, ini contohnya teman-teman yang tadi saya bilang ya. Jadi apabila kita menggunakan vektor, ini misalkan gambar normalnya ya teman-teman yang 100%. Nah, kita ngelihat ya dari jauh, vektor sama bitmap ini kelihatan sama gitu ya kan. Nah, kelihatan masih HD-HD aja gitu gambarnya. Nah, tapi ketika kita zoom, oh ternyata vektor ini nggak berubah resolusinya, sedangkan bitmap sangat berubah banget, malah jadinya hancur gitu saat kita zoom. Itu teman-teman perbedaan dari vektor sama bitmap. Makanya kalau untuk desain grafis sangat disarankan untuk menggunakan software yang menggunakan vektor gitu, bukan bitmap. Oke, setelah kita paham gitu ya tentang yang namanya vektor dan juga bitmap, kita masuk ke basic elemen graphic design. Nah, di sini ada beberapa ya teman-teman, kayak basic elemennya itu berupa line atau garis, terus ada shape atau kita membuat suatu bentuk gitu ya. Lalu ada tekstur, ada size atau skala, lalu ada color, ada pattern, dan juga ada teks atau font. Nah, kita belajar lagi di sini. Line itu apa gitu? Kenapa kita di basic elemen desain itu harus menerapkan prinsip line gitu ya teman-teman. Nah, jadi garis atau line itu adalah salah satu elemen yang terpenting dalam desain grafis, dan juga dia itu suatu garis itu mampu membimbing mata bergerak dari satu bagian ke bagian yang lain. Lalu di sini dijelaskan juga bahwa garis itu dapat menggambarkan suatu arah dan juga membagi ruang, serta dapat menggambarkan
atau mendeskripsikan sebuah objek lewat kerangka yang terbentuk dari garis. Nah, oke, maksudnya di sini line itu ya teman-teman ya. Jadi garisnya itu misalkan nih teman-teman pengen contohnya ini ya, misalkan buat objek kayak pengen itu objek apa. Nah, teman-teman tuh harus buat line-nya dulu langkah awalnya. Buat buat garis-garisnya dulu sampai dia tuh membentuk suatu objek. Nah, tinggal nanti kita tinggal masukin warnanya aja gitu ya, teman-teman. Makanya langkah mungkin kayak teman-teman yang sering lihat di contohnya teman-teman lihat di YouTube ya. Pasti tutorialnya itu pasti langkah awalnya tuh harus menggunakan line supaya kita tuh paham gitu. Uh, Habis itu tuh tinggal tinggal kita kasih warna doang. Nah, habis itu dalam penggunaan line ya teman-teman ya. Di sini ada organize atau untuk mengorganisir atau mengelompokkan teks elemen. Nah, itu kalau misalkan kita membuat line-nya ini di dalam teks gitu ya teman-teman. Lalu di sini ada guide the eye yaitu memandu mata pembaca atau viewers dengan adanya line itu ya teman-teman, dengan adanya garis itu. Nah, lalu ada provide movement, yaitu membuat gerakan atau seolah-olah gerakan atau seperti sebuah ilusi, yaitu benar ya. Lalu ada membuat pernyataan dengan kreativitas untuk bentuk garis dan juga kontras, dan juga penyampaian bahasa universal gitu ya teman-teman, seperti contoh tanda garis hilang, tanda garis, checklist, dan sebagainya gitu teman-teman. Nah, uh, kita next lagi ya. Nah, ini salah satu contoh penggunaan lines ya teman-teman, atau garis. Misalkan di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini itu kan misalkan nih kayak kita pengen buat garis tok gini ya di dalam. Nah, ini contoh penggunaan lens misalkan kalau kita pengen nyoba-nyoba ya. Nah, sedangkan di sini ya teman-teman, ya di sini itu ini teman-teman, kita penggunaan lensnya untuk membuat suatu misalkan nih kayak konstruksi perumahan gitu ya teman-teman ya. Nah, itu kan kita memang harus buat garis-garis tujuannya apa supaya kita ya tahu gitu sebenarnya dinah rumah itu harus seperti apa. Jadi kita harus buat garisnya seperti ini ya, kayak ini harus ada contohnya ya kayak kerangkanya dulu, terus dalam-dalamnya ini ya menggambarkan objeknya seperti ada tempat tidur atau di sini ada dapur gitu ya teman-teman. Itu penggunaan lens. Lalu di sini juga penggunaan lens, misalkan nih contohnya kita ya misalkan kita di teknik mesin untuk di pelajaran desain mekanik ya teman-teman. Itu kita kan ada juga belajar tentang proyeksi ya teman-teman. Nah, itu juga penggunaan lens itu juga berlaku juga di situ. Jadi misalkan nih kita pengen membuat kereta gitu ya. Nah, itu kita harus bisa buat kerangkanya dulu. Nah, terus kita tinggal objeknya ini dalam kayak gini ya, teman-teman. Kayak ngasih ukuran-ukurannya gitu. Oke, lanjut. Di sini ada types ya. Nah, shapes itu apa gitu? Shapes itu yaitu berupa penggunaan bentuk-bentuk ya teman-teman, atau pembuatan seperti elemen-elemen pada desain grafis. Nah, contohnya kayak gini ya teman-teman. Ada yang namanya geometris, yaitu bentuk yang sudah dipikirkan banyak orang. Nah, dan juga bentuk ini memiliki struktur yang konsisten. Contohnya heksagon atau trapesium gitu ya teman-teman. Nah, misalkan itu tahu ya teman-teman ya kayak heksagon itu seperti apa, trapesium itu seperti apa. Nah, itu geometriknya. Nah, lalu di sini ada yang namanya dalam segi natural atau ya pokoknya objek yang natural ya teman-teman ya. Nah, umumnya tidak memiliki struktur yang konsisten dan juga biasanya terdapat di alam gitu. Jadi misalkan kita di suatu daerah, kita yang ngelihat alam gitu ya teman-teman, yang dimana alamnya itu ada berupa ada hewani atau ada kayak tanaman-tanaman gitu ya teman-teman. Nah, itu kita bisa aplikasikannya ke dalam desain grafis juga teman-teman. Nah, contohnya itu seperti kayak kita harus membuat batu, pohon, bulan, matahari. Nah, itu namanya penggunaan natural shapes ya teman-teman. Nah, lalu masuk lagi kita untuk tipe shapes abstrak. Nah, itu bisa dikatakan gabungan atau bahkan melewati batasan natural dan juga geometric shape. Nah, jadi abstrak itu kayak gimana ya? Jadi abstrak itu kayak nggak ada
kompleks itu harus kita buat desainnya gimana ya, yang penting intinya abstrak itu kayak suatu gabungan ya, atau suatu desain kayak sembarangan tapi kita jadikan satu, kita gabungkan tapi jadi nilai desain gitu ya teman-teman. Itu kelebihan dari desain abstrak gitu. Nah, lanjut ya, ini ya tadi ya, geometric shape itu seperti apa? Contohnya ini seperti ini ya teman-teman. Jadi ada square atau buat kotak gini, lalu ada rectangle segi panjang, lalu ada circle, oval, triangle, pentagon, hexagon, octagon, lalu itu untuk 2D-nya ya teman-teman ya. Terus juga ada juga dalam sisi 3D-nya juga seperti balok, lalu ada bola gitu ya teman-teman, lalu ada silinder, ada cone, dan juga contohnya ini kayak piramid. Nah, jadi yang namanya geometric shape itu nggak cuma 2D tapi memang ada 3D juga, seperti itu. Lalu yang tadi ya, natural atau organic shape itu seperti apa gitu, yang berarti suatu gambar yang harus kita ambil dari sisi alam. Misalkan ada pohon atau dedaunan atau hewani ya, kayak ada burung atau ikan atau apapun itu ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi intinya yang dari alam lah kita terapkan di desain grafis. Oke. Nah, lalu di sini ada yang namanya abstrak ya tadi ya. Nah, contohnya abstrak itu seperti ini teman-teman. Jadi nggak ada apa ya, kayak ada aturannya seperti desainnya itu kita harus buat seperti apa gitu. Jadi abstrak ini lebih kayak desain sembarangan tapi menjadikan suatu nilai gitu. Karena dengan kita gabungannya itu menjadi suatu nilai. Dan juga ini disebut dengan yang namanya seni visual gitu ya teman-teman. Nah, lalu kita belajar lagi masuk ke tekstur. Nah, tekstur ini merujuk pada dua hal, yaitu permukaan desain atau penampilan visual. Nah, tekstur ini teman-teman ya, jadi tujuannya itu supaya audiens merasakan dan juga menyentuh tekstur ya, atau unsur permukaan bahan yang membuat unik, yang membedakan dari elemen dan desain lainnya. Nah, hal tersebut itu bisa dimulai dari pemilihan kertas dan juga bahan yang digunakan dalam desain. Nah, lalu tekstur visual itu menuju pada gaya desain seperti penampilan visual tekstur yang dapat berasal dari gambar, grafik, layout, dan juga lapisan gambar. Nah, ini teman-teman juga harus paham juga tentang yang namanya tekstur itu. Misalkan nih, ini nggak ada contohnya. Nah, contohnya itu penggunaan tekstur ya teman-teman. Misalkan teman-teman itu pengen backgroundnya itu background desain kalian itu pengen kayak ada suatu objeknya gitu teman-teman ya, biar nggak terlalu polos, itu teman-teman bisa masukkan teksturnya itu ya teman-teman ke dalam backgroundnya itu. Dan sebenarnya di Google tuh pun udah banyak ya kayak penggunaan tekstur itu apa aja. Nah, itu kita juga harus paham juga, nggak langsung milih sembarangan gitu, tapi memang yang bisa menampilkan visual dan juga pesan dari penggunaan teksturnya itu teman-teman. Nah, seperti ini contohnya teksturnya. Ini juga contohnya dalam suatu produk ya, misalkan di sini ada buku. Nah, ini bisa dibilang tekstur secara langsung ini, apabila kita pegang nih bakal terasa gitu teksturnya gitu ya teman-teman. Lalu misalkan ada barcode atau kayak gini teman-teman, kayak ada batik gitu, kita sentuh tuh menghasilkan tekstur. Nah, itu kalau misalkan kita suatu permukaan secara langsung. Nah, kalau misalkan kayak visualnya aja atau desainnya aja itu seperti yang saya tadi bilang ya, misalkan dalam penggunaan background itu menggunakan tekstur seperti itu. Nah, lalu di sini ada basic elemen graphic design ya teman-teman ya. Ada size scale, ada pattern, ada color, dan juga text. Lalu ada basic principles design, ada allegiance, contrast, balance, repetition, dan juga proximity. Oke. Nah, apa sih itu allegiance atau selaras? Yaitu kita tuh harus bisa menyelaraskan elemen atau aset-aset desain grafis memungkinkan untuk membentuk keterhubungan visual atau connection visual antara elemen gitu. Jadi kita harus menggabungkan ya, kayak menyelaraskan suatu elemen desain supaya bisa terhubung gitu untuk visualnya, supaya ada
komunikasi visualnya antara elemennya itu ya teman-teman. Nah, contohnya kayak ini ya teman-teman ya. Nah, contohnya saya contohinnya kayak gini. Nah, ini nih termasuk ke Eligen atau selaras, di mana saya di sini nunjukinnya ke lebih ke ini ya teman-teman, kayak sisi penggunaan ini putihnya ini kenapa harus bisa sama-sama sebelahnya itu memang udah harus selaras ya penggunaannya supaya menghasilkan rata gitu. Nah, lalu dalam segi bawahnya lagi ya, kontras, yaitu pada dasarnya kontras itu membantu desainer memberikan penekanan serta memberikan kesan pembeda dalam elemen desain. Nah, kalau kontras itu kan lebih kayak apa ya, pencahayaan gitu ya teman-teman. Jadi kita harus gunakan kontras itu sebaik mungkin. Misalkan nih ada suatu objek yang pengen kita fokuskan, berarti kontras itu memang udah kita kasih tinggi gitu ya teman-teman. Gitu. Nah, lalu ada balance. Balance itu sama kayak tadi ya, keseimbangan ya. Keseimbangan dalam desain grafis itu harus memberikan kesan dan juga kestabilan dan strukturisasi, lalu distribusi komposisi berat yang akan lebih baik. Nah, lalu konsep balance ini dapat memberikan desain lebih powerful dan juga tidak memberikan kesan kosong. Yang jadi pentingnya juga kayak memberikan suatu ruang itu kita seimbangkan supaya tidak memberikan kesan kosong atau malah kayak kebanyakan desain malah kepenuhan gitu ya teman-teman. Nah, lalu di sini ada repetition atau repetisi. Nah, repetisi itu apa sih? Yaitu pengulangan. Nah, pengulangan ini adalah membantu menguatkan pesan dan juga elemen desain. Lalu membentuk konsistensi pesan dan juga desain, dan juga repetisi itu bisa membantu membentuk irama atau desain gitu. Nah, jadi contohnya gini teman-teman, ini maksudnya pengulangan itu seperti apa? Nah, jadi langkah awal dalam pembuatan logo ini ya teman-teman. Jadi misalkan si pembuat logo itu sebenarnya hanya membuat ini aja teman-teman ya. Hanya membuat seperti ini. Nah, tapi dilakukanlah pengulangan. Nah, tujuannya pengulangannya itu untuk apa? Supaya kita menambahkan estetika atau menambahkan pesan dalam logo tersebut. Jadi dari satu objek yang pembuat ini buat di copy ke sebelahnya, lalu di copy lagi ke bawahnya, lalu di copy lagi ke kanannya gitu ya teman-teman. Jadi menghasilkan kalau logo ini kayak seperti logo kayak daun atau kincir gitu ya teman-teman. Jadi intinya ada suatu pesan yang diberikan dari pembuatan logo tersebut ya teman-teman. Nah, itu masuknya ke repetition ini ya teman-teman, atau pengulangan desain lagi gitu. Hanya bedanya di sini untuk pewarnaannya dibuat berbeda gitu. Lalu kayak ini juga sebelahnya, ini juga sebenarnya hampir sama ya teman-teman. Kayak objeknya itu intinya dari sini itu ada kayak shape-nya seperti ini, lalu ada rectangle kotak kayak gini, dan juga ada segitiga, lalu juga ada setengah bulatan. Nah, itu dilakukan lagi pengulangan sampai menghasilkan nilai atau pesan dalam desain tersebut gitu. Nah, ini contohnya ini dalam penggunaan pattern ya teman-teman. Jadi dilakukan pengulangan desain lagi hingga menghasilkan suatu pesan dalam desain tersebut gitu. Oke. Jadi mungkin itu ya materi yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya dari materi desain grafis ini, desain yang baik itu adalah desain yang mampu mengakomodasi prinsip dasar komunikasi atau makna dari pesan yang tersampaikan ya teman-teman ya. Nah, jadi kita sebagai pelaku industri kreatif ya, gitu ya teman-teman ya. Kita juga harus paham atau punya pemikiran kreatif yang dimana kita ngelihat suatu objek atau melihat segala sesuatu itu menjadikan sebuah nilai estetika yang tinggi gitu ya teman-teman, atau menghasilkan sebuah pesan dari desain yang kita buat. Jadi harus paham banget yang namanya basic elemen desain, lalu ada prinsip desain, lalu ada penggunaan warna juga harus paham. Itu teman-teman dari pembelajaran kita materi hari ini. Jadi kita harus paham tentang yang namanya desain komunikasi visual, karena kita harus mengatakan komunikasi visualnya itu ya teman-teman gitu. Oke, mungkin ya itu aja ya untuk pemaparan materi desain yang saya berikan. Nah, selanjutnya teman-teman ini bakal ada langsung ya teman-teman untuk sisi kayak praktiknya gitu ya teman-teman. Nah, jadi saya kembalikan lagi ya ke moderator karena selanjutnya bakal dijelaskan sama Mas Yavito untuk desain grafisnya secara langsung.
Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Hages atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat ya. Jadi selanjutnya kita ini langsung ke praktik. Jadi selanjutnya kita akan mendengarkan tutorial dari Kaya Vito Purwo. Kepada Kaya Vito, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, saya share screen dulu. Sudah terlihat ya? Ya, mungkin sini saya perkenalkan dulu, nama saya Yavito Nurpurwo dari Teknik Mesin 2019. Ya, di sini saya mungkin akan menjelaskan ya tentang basic-basic di aplikasi CorelDRAW, dan mungkin saya juga akan mengaplikasikan cara pembuatan desain yang biasa dipost di Instagram HMM. Dan juga buat teman-teman juga bisa langsung membuka CorelDRAW-nya untuk bisa langsung mengaplikasikan juga pembuatan desainnya. Saya terlihat kan buat CorelDRAW, moderator? Sudah terlihat? Untuk peserta mungkin bisa dipersiapkan laptop dan CorelDRAW-nya untuk sekalian diuji juga. Nah, mungkin yang pertama ini ya. Yang pertama mungkin kita sebelum membuat desain pasti kita membuat kertas baru lah. Di sini ada new, buka terus sini ada beberapa penjelasan. Yang pertama ini nama, mungkin kalian menamakan file penamaan buat desainnya, kemudian preset destination ini lebih ke pemilihan warna preset yang kalian akan gunakan. Itu contohnya ada mulai dari CorelDRAW ini berarti sesuai dengan preset yang ada di CorelDRAW. Kemudian ada default RGB. Nah, kalau default RGB ini warnanya itu lebih tajam ya kalau daripada CMYK. Biasanya RGB ini digunakan untuk desain-desain yang bakal dicetak gitu. Terus juga ada custom jika kalian mau custom aja. Kemudian di sini ada size ya. Size ini ukuran kertas yang bisa kalian gunakan. Misalnya kalian tidak mau langsung pengen ambil A4, jadi kalian tidak perlu mengatur lagi mulai dari lebarnya sama tingginya. Contohnya ada A4, sini ada lebarnya sama tingginya. Di sini milimeter itu lebih ke pemilihan model ukurannya. Ada milimeter, pixel, inci, tapi biasanya yang mungkin kita biasa pakai mungkin milimeter ataupun pixel ya. Di sini number of page. Number of page ini berapa halaman yang kalian butuhkan untuk pembuatan desainnya ini. Kemudian primary color mode, yaitu ya tadi kayak yang saya sudah jelaskan, jika kalian mungkin yang pengen desainnya buat di percetakan lebih baik menggunakan CMYK. Kalau di RGB itu bisa, tapi bakal hasil yang dicetak itu bakal tidak sesuai, warnanya itu juga nggak akan cocok atau nggak sesuai lah sama hasil desain yang kalian buat. Kemudian di sini ada rendering resolution. Nah, rendering resolution ini kalau rendering resolusinya semakin tinggi itu maka hasil dari desainnya itu juga bakal lebih tinggi, akan lebih bagus juga. Jadi kalau rendernya lebih bagus maka hasil detail dari desainnya juga bakal lebih bagus. Kemudian sini ada preview mode. Nah, preview mode ini lebih ke model layar tampilan saat kalian mendesain ya. Ini ada color setting untuk pembuatan edit warnanya. Kemudian di description juga. Nah, mungkin itu kita langsung aja. Sudah kita memilih kertas A4, ukurannya sudah sama tinggi yang sudah ditentukan, terus kertasnya satu aja, mungkin langsung kita oke. Nah, mungkin saya akan menjelaskan dulu untuk menu bar di CorelDRAW. Yang pertama sini ada file. File ini yang pertama itu new untuk sebelum kita membuat desainnya. Kemudian di sini ada open, nanti mungkin kalian membuka file-file CorelDRAW yang mungkin kalian sudah pernah buat, nanti kalian bisa klik di sini. Kemudian ada save as, yang mungkin kalian sudah tahu untuk meng-save hasil dari editan kalian, tapi dalam bentuk CorelDRAW-nya. Kemudian ada juga export. Export ini lebih ke meng-save hasil desain kalian dalam bentuk bisa bentuk JPG atau PNG seperti itu. Kemudian ada edit ya. Edit ini seperti biasa ya, kalian bisa ada undo, redo, repeat, terus bisa copy paste juga. Terus clone-nya bisa ya sama seperti copy paste, lebih sama seperti itu. Kemudian ada view. View ini contohnya simple wireframe. View itu lebih ke itu tampilan
buat di desain kalian nanti nih, kalian mau seperti apa. Kemudian layout. Nah, layout ini ada insert page. Nah, insert page ini kalian nambahin halaman. Kalian juga bisa nambahin halaman tuh di sini. Bisa juga nambahin di situ. Kemudian duplikat page, duplikat halaman, terus rename page, itu kalian mengganti nama di halamannya. Contohnya kayak di page 1 gini. Kemudian ada objek, ada insert record, terus ada simbol juga, dan transformation. Nah, terus ini ada power clip insert. Nah, power clip insert ini biasanya digunakan kalau kalian ingin memasukkan objek ke dalam suatu frame seperti itu. Kemudian ada efek. Efek ini mungkin saya bisa contohkan ya. Efek. Contohnya kalian ingin merubah warna dari line yang warna hijau ini jadi warna merah. Jadi kalian tinggal ke adjust, kemudian kalian yang replace color. Nah, kemudian tuh kalian yang out color ini kalian tuh pilih warna dasar yang bakal kalian ganti. Nah, setelah itu new colornya warna yang kalian bakal rubah. Yang kalian bakal rubah dari warnanya ini. Seperti itu. Kemudian ada macam-macam, ada correction, ini buat beda sama stress, terus ada counter envelope, nanti ini juga bakal ada di tools-toolsnya yang saya bakal jelaskan. Ini seperti tadi yang dijelaskan ke Agis ya, bitmap tuh lebih ke buat mengedit foto itu ya. Biasanya digunakan untuk ngedit foto untuk yang dalam bentuk pixel gitu. Dan contohnya dia ada pembentukan tekstur, mungkin saya bisa jelaskan contoh dari tentunya di sini. Di sini mungkin kita bisa kasih tekstur. Misalnya kalian mau kasih tekstur plastik. Nah, jadi dia tuh bentuknya dia bakal jadi tekstur plastik seperti itu. Itu selanjutnya teksnya ya seperti biasa, masukkan teks terus ya berbagai macam ini untuk pengeditan di teks. Dan table yang biasa buat table, terus juga bisa memasukkan select juga, menghapuskan. Terus kalau tools ini lebih ke alat-alat yang seperti yang ada di sini, dan mungkin bisa menambahkan atau mengganti color manajemennya. Kemudian di window ini biasanya tempat, misalnya contohnya kayak tools yang mungkin yang hilang yang di pada kalian yang di sini mungkin, atau juga ingin menambahkan tools baru. Contohnya itu seperti mungkin ini kita transformation, kita hilangkan dulu. Kita ingin tambahkan kembali, jadi kalian tinggal pilih mana yang tools yang ingin kalian tambahkan dan klik positionnya, bakal timbul di sini. Yang mungkin di sini akan mungkin menjelaskan lagi tools dari CorelDRAW. Yang pertama ya ini ada pick tools ya biasa seperti kalian untuk menggerakkan objek ya. Contohnya ini kalian menggerakkan objek dari tools, terus juga freehand pick ini lebih ke ya kurang lebih sama untuk dengan yang. Kemudian di sini ada shape ini biasanya kalian ingin merubah bentuk dari gambar, contohnya ini gambarnya kita ingin merubah bentuknya atau kita ingin merubahnya lagi di segitiga, itu biasa menggunakan pakai shape tool. Terus contohnya juga mungkin kalau untuk smooth tuh mungkin seperti di sini ada smooth, misalnya di sini dia contohnya di tweer, ini kalian bisa lihat dia bakal nggak kalian tahan, dia bakal membentuk lingkaran seperti itu. Kemudian juga di smear ini contohnya kalian menarik gambar ya, contohnya itu seperti ini. Kemudian untuk ya kurang lebih sama untuk yang lain. Kemudian di sini ada crop, ini kalian untuk memotong gambar, contohnya itu kalian kayak seperti ini, tinggal kalian enter, enter, ini kalian tinggal crop
objeknya. Jadi dia bakal meng-crop dari gambar gitu. Terus kalian knife ini juga memotong gambar tapi kayak pisau gitu. Jadi kalian tinggal gini, enter, tinggal tarik yang bagian yang dipotong. Ya kemudian ini zoom in. Tool zoom in ya biasa mungkin kan juga pakai mouse, jadi tinggal drag ini aja. Kemudian di sini ada pilihan biasanya bukan untuk membuat garis ya biasa. Contohnya itu garis yang seperti ini, terus 2 poin jadi 2 titik garis. Kita tahan, klik. Kemudian sama juga yang bezier ini 3 titik. Biasa bezier ini digunakan contoh-contoh kayak pembuatan illustration kayak gitu biasanya menggunakan ini 3 poin yang bezier. Terus di sini ada artistic media tool, biasanya digunakan buat lebih ke brush, contohnya itu kayak gini atau hasil kayak kuas gitu sih dia. Kemudian ini rectangle, ya biasa rectangle membuat kotak, kemudian ada di point rectangle jadi kayak gini. Dan ada lingkaran, untuk lingkarannya seperti biasa dibuat lingkaran, terus di point ellipse juga. Nah ini buat polygon juga, ada buat polygon, star, complete star. Nanti juga akan saya jelaskan tentang pembuatan polygon yang biasa ada di postingan himpunan AMM. Ini polygonnya kalian juga bisa atur mau berapa sisinya. Ini misalnya di segi 7, 8, 5. Kemudian di sini teks, seperti biasa teks ya pembuatan kata yang jadi teks itu. Ini ada juga tabel, di teks ini juga ada mulai dari pemilihan fontnya, terus juga ada ukurannya, terus juga pemilihan warnanya, background katanya, sama warna dari outline. Kemudian di sini ada parallel dimension. Ini biasa digunakan untuk kalau saya biasa gunakan untuk mengukur contoh dari gambar panjangnya. Jadi seperti ini. Nah, dari ke atas. Nah, jadi untuk panjang ukuran gambar ini 7,39 mm. Ini juga ada straight line connector buat garis ya. Kemudian di sini ada drop shadow. Drop shadow itu contohnya itu kalian membuat bayangan ya. Contohnya itu seperti ini. Tinggal kalian drop shadow, kemudian ini kalian bisa ngatur sendiri nih. Mulai yang flat top right, terus ada small glow, mungkin tinggal kalian klik. Terus di sini kalian tinggal pemilihan warna untuk shadownya. Seperti itu. Terus ada contour. Contour itu contohnya itu seperti kalian membuat kotak ya. Kemudian kalian kasih warna, terus dan kayak klik. Terus kalian tinggal bisa ngatur nih konturnya berapa. Misalnya jadi 1. Jadi ya, kalian membuat seperti apa ya, lebih ke kontur kayak lebih jadi banyak gitu sih. Kemudian di sini blend. Blend ini biasanya buat jadi objeknya itu jadi banyak tuh. Contohnya kalian kayak buat lingkaran, kan bisa untuk buat lingkaran yang tidak bentuknya jadi pas, kalian sambil klik CTRL dan kalian bisa ganti warna merah, kemudian kalian duplikat. Nah, setelah itu kalian tinggal blend dan tarik dari lingkaran satu ke lingkaran satu seperti itu. Kemudian ada Discord. Terus ada envelope. Envelope ini biasanya kalian contohnya kayak teksnya itu kalian merubah bentuknya ya. Ini kita pakai heavy. Terus kalian mau envelope, jadi nih kalian bisa bentuk berubah untuk merubah bentuk dari teksnya. Kalian klik 2 kali untuk kalian misalnya ngambil tengahnya itu. Terus juga untuk terus yang selanjutnya itu ada extrude. Extrude-nya biasanya saya gunakan untuk pembuatan 3D teks ya. Contohnya kayak gini, tinggal kalian klik
kalian tarik di senternya. Nah, kalian tarik. Bisa nih, mungkin agak salah. Tinggal kalian tarik aja tadi. Bisa ini untuk membuat 3D text. Kan ada transparansi. Contohnya transparansi itu, contohnya mungkin saya bisa jelaskan di sini. Saya mungkin ngambil teksturnya di tekstur. Mungkin saya ambil yang ini. Kemudian ini kotaknya mungkin kita kasih warna di warna merah. Kemudian kita klik 2 kali kotaknya, kemudian masukkan kotak ini, lalu klik ke dalam frame-nya. Ini klik OK pada yang kotak merah untuk dia langsung ke tengah. Nah, untuk buat tadi transparansi penggunanya, contohnya itu misalnya kayak gini. Kalian mau transparansi untuk masukkan ke frame. Jadi nanti bakal teksturnya ini bakal menyatu sama frame. Ini setelah itu tinggal kalian klik aja ke dalam kotaknya. Ini seperti ini. Kemudian nih ada, ini biasanya kalian untuk mengetahui warna yang dari kalian ingin, contoh kalian dapat dari internet, kalian ingin tahu nih warnanya, untuk kode warnanya berapa, kalian tinggal klik yang ini. Nah, kalian klik warnanya yang kalian ingin ketahui, nah dia bakal sudah ada warna di sini. Kemudian di sini ada, ini kalian misalnya kan ingin ngasih warna dari teks ke box yang lain, contohnya dari warna ini yang kalian pakai. Contohnya mungkin kayak warna ini, kalian ingin pindahkan ke sini. Yang mungkin saya akan menjelaskan untuk pembuatan desain yang biasa di post Instagram himpunan, dan kita bisa buat teks baru. Biasa yang ukuran yang biasa digunakan itu dia menggunakan pixel, kemudian ukurannya untuk lebarnya itu, panjang ini biasa pakai yang 1080. Ini 1080. Dan kalian CMYK biasa. Salah mungkin kita saya. Mungkin panjangnya jadi 1350. Nah, kemudian kalian klik yang rectangle ini, rectangle toolnya 2 kali. Kemudian kalian pilih, biasanya yang warna digunakan di himpunan IGAMM itu biasanya kode warnanya itu 7, 100, 1. Akan dimungkinkan warna yang abu-abu ini bisa. Mungkin kalian tinggal tarik ke luar dulu. Mungkin kan outline-nya kalian hilangkan dulu, kemudian klik 2 kali rectangle tool-nya, kemudian klik lagi yang kotak sedia abu-abu, nggak kalian power clip lagi ke dalam frame. Nah, jadi tuh kalau frame-nya, jadi yang bakal terbaca di frame itu hanya yang berada di dalam garis biru ini. Jadi kalian sebesar apapun kotak abu-abu yang kalian ini, tetap yang bakal terbaca itu yang di dalam garis biru. Kemudian kalian bisa langsung membuat contohnya seperti ini. Nah, sini kalian bisa ngatur nih lengkungannya berapa kali berapa. Ini untuk yang sebelah kanan dan ini untuk yang sebelah kiri. Dan kalian pemilihan warnanya, mungkin outline-nya kalian hilangkan aja. Kemudian nanti kita bisa kasih shadow ya. Kita bisa kasih shadow.
yang small glow. Ini kalian bisa atur sendiri mau seperti apa shadow-nya, bentuknya. Itu. Dan untuk warnanya itu, warna kodenya itu 25 100 sama 0. Kemudian kita akan membuat garis outline lagi. Tinggal kalian copy paste aja yang kotak merah ini. Ctrl+C terus Ctrl+V. Kemudian kalian hilangkan untuk yang warna fill-nya, no fill. Tapi kalian menggunakan warna di outline. Warna putih. Kemudian ini untuk ketebalan outline-nya ada 5, 4. Tinggal kalian sesuaikan aja. Kemudian agar garis putihnya ada di belakang kotak merah ini, tinggal kalian order ke back 1. Itu. Terus selanjutnya mungkin kita bisa buat contohnya tadi untuk ornamennya, pembuatan ornamen mungkin kita pakai yang segi 5. Setelah itu kalian klik yang ini, convert to curve, dia jadi bisa dilengkung-lengkungkan dari segi 5 ini. Setelah itu kalian gunakan tools shape. Setelah itu blok yang ada 2 titik yang kiri kanan ini, kemudian kalian delete. Kemudian yang ini juga, yang kalian blok yang kedua titik ini, kemudian kalian delete. Kemudian kita mungkin bisa copy paste dulu, membuat dia jadi 2 menggunakan namanya transformation. Sini kalian tinggal mau yang ke kanan, ke kiri, saya pakai yang kanan. Kemudian mau berapa kopinya, saya pakai 1. Kemudian untuk box, untuk yang tadi tinggal kalian klik lagi shape toolnya, terus kalian tarik ke center sampai ketemu center. Kemudian kita hapus lagi yang 3 titik ini. Ada 1, 2, 3 blok semua, terus kalian delete. Kemudian klik di antara lengkungan ini sembarang, pokoknya klik antara lengkungan ini, mungkin contohnya saya di sini. Kemudian klik yang convert to line. Jadi convert to line ini dia agar lengkungan ini menjadi garis, menyatukan antara titik ini ke titik ini. Setelah itu kalian tinggal sama tadi juga membuat jadi 2 ke kanan, copiesnya 1. Terus agar dia mirror itu klik yang mirror horizontally. Nah itu untuk box yang segi 5 satunya kalian sama seperti yang tadi, tapi tarik center yang bawah ke titik yang paling bawah ke center. Kemudian kalian hapus titik 1 yang ini juga, yang ini sama yang ini. Nah setelah itu kalian tinggal agar segitiganya ini kalian bisa pindahkan ke sini, kalian klik yang middle left, kiri kopinya 1. Nah setelah itu kalian bisa hapus aja dulu ini. Kemudian kalian bisa blok dulu ini segi kotaknya. Kemudian saya ingin menduplikat atau menjadikan dia 2 seperti tadi, middle right, kemudian copiesnya 1. Copiesnya ini kalian mau berapa tergantung dari kalian bisa, biasanya digunakan di event biasa 5 seperti ini. Kalian bisa mungkin blok lagi untuk membuatnya ke bawah ya, bawah center. Mungkin saya buat copiesnya 5 juga. Nah setelah itu klik semua yang ada perseginya ini. Kemudian kalian CTRL-G. CTRL-G ini gunanya agar dia membuat semua kotak ini jadi satu grup. Kemudian kita masukkan ke sini. Kalian sesuaikan mau kalian bentuknya. Mungkin kalian mau rubah lagi ketebalannya di sini di object properties. Mungkin juga warnanya kalian ingin rubah warna itu yang ini di outline. Terus kalian mungkin mau kasih warna putih atau warna abu-abu.
Bisa pakai warna yang ini. Kemudian kalian tinggal sesuaikan mau kalian taruh di mana. Mungkin kan kalau kalian sudah cocok untuk menentukan di mana, ini kayak kelebihan lah ya. Nah, bisa kita pakai tools yang potongan tadi, yang crop. Nah, kalian mau ambil yang ini saja. Dan lock, kemudian kalian enter. Dan agar objeknya ini ada di belakang kotak merah itu seperti yang tadi garis putih, tinggal kalian klik kanan, order, dan background. Dan kita mungkin bisa masukkan gambar ya untuk ke dalam kotak merah. Itu kalian pilih dulu yang sudah disiapkan, contohnya ini. Nah, ini gambar ini tinggal kalian power clip insert ke dalam kotak merah. Jadi teks ini dia bakal berada di dalam kotak merah ini, seperti yang tadi garis lainnya itu ya. Jadi dia segede apapun dia yang terbaca juga bakal di luar dari garis, yang di dalam dari garis birunya aja. Kita mungkin akan memberikan berubah warnanya ya menjadi grayscale atau grayscale yang biasa digunakan di tunan. Mungkin kita juga bisa menambahkan shadow lagi. Kalian buat lagi persegi panjang gitu, bebas. Setelah itu mungkin warnanya yang biasa digunakan itu 27 100. Mungkin lainnya bisa kita hapus dulu. Kemudian kita buat shadow, buat dia gradient itu kalian klik yang ini. Kemudian klik yang content fill. Nah, di sini kalian bisa ngatur nih untuk gradiennya seperti apa. Di sini kalian juga bisa ngatur sendiri gradiennya itu kayak mana. Kemudian ini kita warna putihnya kita rubah jadi warna seperti bawah ini. Setelah itu tinggal kalian power clip insert ke dalam kotak merah ini. Ini ada. Kalian transparansikan dulu warna yang abu-abunya ini. Nah, setelah itu mungkin kalian langsung bisa power clip insert ke dalam kotaknya merah ini. Setelah itu tinggal kalian atur di mana shadownya, letak shadownya atau letak gradiennya, dan kalian ini cenderung. Nah, jadi ada efeknya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya mungkin kita pembuatan teks. Biasa font yang digunakan itu namanya itu font heavy demo. Kemudian ukuran yang biasa digunakan ke 27. Ini contohnya mungkin selamat. Kita bisa ganti warnanya sini, bisa ganti warnanya. Kemudian tinggal kalian break aja mau posisinya seperti di mana. Setelah itu kita buat shadow juga untuk di teks ini. Kita kalian shadow yang small glow, terus untuk warnanya 27. Itu. Terus untuk pembuatan teks yang biasanya itu ada tanggal harinya dan tahunnya itu menggunakan font Ebrima. Untuk ukuran fontnya itu 10. Ini 1. Dan klik menggunakan warna putih.
itu tinggal kalian tentukan di mana letaknya seperti ini. Kemudian mungkin kita masukkan dulu logo-logo yang logo-logo seperti logo himpunan, logo ITK. Nah, di situ kan ada Google Drive yang sudah disiapkan, itu beberapa filenya. Tinggal kalian klik aja logonya, tinggal kalian drag aja. Tinggal kalian sesuaikan lagi sih. Kemudian untuk kita buat kotak. Signal. Mungkin lengkungannya kita pakai 20. Untuk yang kanan, yang kiri juga 20. Kemudian kita outline-nya kita hilangkan saja. Di sini kita kasih warna putih. Kemudian ini agar ini ada di atas text-nya, klik kanan, di atas box-nya, logo-logonya tinggal klik kanan, order, dan forward kan. Tinggal kalian tentuin aja gimana, ini mungkin dan itu belum terhapus. Nah, setelah itu tinggal kalian sesuaikan. Ya, mungkin seperti itu. Jadi sama seperti yang lain tadi ya. Jadi kalau di luar garis biru ini dia itu tidak akan terbaca atau tidak akan sepertinya tidak terbaca lah. Jadi kalau kalian klik contring ini dia bakal yang di dalam ini saja. Mungkin ada sedikit lagi untuk pembuatan perubahan warna logo line dan Instagram. Sini ada logo Instagram, logo line. Kalau ini kita tadi menggunakan efek, terus adjust, terus replace color. Mungkin ini kita itu tadi yang old colornya kita klik. Kita klik mau merubah warna seperti apa, warna merah. Kemudian oke. Kemudian yang lain seperti itu juga. Efek, adjust, replace color. Yang ini old color, yang warna yang bakal kita ganti. Diklik. Kemudian ini kita tentuin warnanya. Seperti apa. Oke, kemudian tinggal kalian tentukan lagi ukurannya seperti besar apa. Di sini tinggal kalian ini. Kemudian kalian ambil lingkaran. Tadi untuk buat lingkaran sambil klik CTRL agar lingkarannya itu bentuknya itu tidak aneh. Itu kita kasih warna putih, outline-nya kita hilangkan. Kita duplikat, kita bikin copy paste di 2. Yang tadi untuk agar line-nya di atas teks putihnya kita tinggal order dan forward one. Atau lingkarannya juga kita bisa order ke back one. Seperti itu. Ini lingkarannya kita order ke back one. Jadi agar lingkarannya di belakang dari logo Instagram. Ini kan kita ukurannya 55. Di sini juga 55. Ini kan bisa menentukan lebar dari lingkaran. Ini kan tinggal blok aja agar kita buat jadi satu grup. Kemudian yang lain juga seperti itu, kita ubah ukuran lingkarannya 50 kali 5 kali 55. Dan yang logo lainnya juga kita kecilkan. Kemudian kita tinggal buka lagi dan CTR lagi agar dia menjadi satu grup. Kemudian seperti ini, tinggal kalian
sesuaikan. Dan kita buat garisnya, mungkin pakai point line aja. Nah, ini mungkin juga kalian bisa buat ketebalan lainnya seberapa ya. Kita pakai tebalnya mungkin ketebalan 1 saja, atau mungkin 2. Ini kita copy paste yang sebelah 1 ini. Nah itu kita rubah warnanya juga jadi putih. Rubah warnanya untuk garis itu pakai yang outline. Kemudian yang ini juga. Ini kita kalau kalian mengambil warna yang dari sebelah kanan, tinggal kalian klik yang color eyedropper. Tinggal kalian klik warna mana yang ingin kalian pilih. Setelah itu tinggal kalian teks. Oke, every ini. Kemudian contohnya IGM IPK. Dan kalian kecilkan ukurannya mungkin 5. Dan warna putih akan copy paste aja untuk idealnya. Akan klik terus idealnya misalnya DSC itu 6 8 2 ZF. Tinggal kalian atur aja. Ini ya, ini dia. Mungkin itu untuk pemaparan untuk pembuatan desain dari IGHMM. Mungkin saya bisa kembalikan ke moderator. Terima kasih ya Kak Vito atas pemaparan materinya mengenai desain di IGHMM ITK. Nah sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi. Jadi bagi teman-teman peserta yang punya pertanyaan, silahkan langsung on mic atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan menyebutkan nama dan NIM. Ya, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Yusnin, NIM 03191058, Teknik Mesin Angkatan 2019. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin bakal saya tanyakan ini lebih pertanyaan ke teori dari Kak Hages tadi. Untuk yang pertama Kak, gimana ya? Kan ini kan kita dari tadi kan mempelajari tentang dasar dan apa-apa saja yang harus kita pahami di desain grafis itu. Nah, menurut pandangan dari Kak Hages ini, kita sebagai mahasiswa teknik, khususnya teknik mesin ya, apakah kita harus memang menguasai di bidang desain grafis itu, dan juga misalnya kita harus menguasai bidang desain grafis itu, mengapa tidak dari awal saja kita langsung terjun ke jurusan desain grafis itu, kayak misalnya DKV atau apa. Soalnya kan seperti yang kita ketahui di teknik mesin itu sendiri banyak bidang keilmuan yang bisa kita pelajari. Ya mungkin tidak ada desain grafis dan seperti itu. Mungkin ada beberapa seperti misalnya gambar teknik atau dan lain-lain. Saya ingin ibaratnya bertanya mengenai pandangan dari kakak aja. Dan juga untuk yang kedua, pertanyaan kedua,
mengenai prinsip dasar desain tadi, Kak. Kan seperti yang sudah dijelaskan tadi, prinsip dasar dari desain grafis itu kan salah satu hal penting yang harus kita pelajari ya. Saya masih ibaratnya masih bingung di antara perbedaan antara balance dan proporsional tadi itu, Kak. Soalnya kan jika kita translate langsung ke bahasa Indonesia saja, artinya itu kurang lebih gitu, nah, Kak. Tidak terlalu beda jauh. Dan juga misalnya kita search di Google, pengertian dari kedua hal tersebut itu hampir sama, soal mengenai hubungan dari desain gambar tersebut. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Mungkin jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin Kak Hages bisa langsung menjawabnya. Oke. Izin masuk ya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama tadi ya, kita ya sebagai anak teknik mesin gitu ya, untuk belajar desain grafis ini sebenarnya ini juga ya teman-teman, berdasarkan minat dan juga tujuan kalian juga ya ke depannya. Nah, tapi dengan adanya contohnya kayak gini ya, untuk HMM membuat pelatihan desain grafis ini ya, memang sebenarnya kita nggak terlalu harus bisa untuk desain grafis. Nah, tapi intinya yang penting teman-teman di sini paham tentang namanya dengan komunikasi visual gitu, dengan artian desain itu, bahwa desain itu nggak harus sembarangan tentang desain doang, tapi memang ada arti atau pesan yang disampaikan lewat desainnya itu. Nah, kalau misalkan kayak untuk terlalu mendalami tentang kayak harus ngelakuin desain juga gitu, nah itu sebenarnya nggak terlalu harus ya teman-teman. Apalagi buat contohnya buat kita nih, buat anak teknik mesin. Nah, berarti kita ini harusnya lebih fokusnya ke desain-desain mekanik aja gitu ya contohnya. Nah, jadi intinya sih di sini lebih menyampaikan tentang aspek visual gitu ya teman-teman. Jadi tujuannya di sini supaya teman-teman tuh paham, kayak misalkan ngelihat suatu desain gitu ya, misalkan contohnya desain grafis gitu. Nah, teman-teman tuh tujuannya dari sini tuh paham, oh ternyata misalkan di dalam segi poster ya, yang kayak tadi ya, poster HMM, oh teman-teman nih paham ternyata gaya desainnya di Instagram HMM itu seperti ini loh. Nah, terus penyampaian pesannya itu seperti ini, kayak ada menampilkan foto-fotonya. Nah, dan juga font-fontnya itu seperti itu. Jadi lebih tujuannya itu lebih ke seperti itu. Nah, lalu untuk pertanyaan kedua tadi tentang prinsip dasar desainnya yang harus dipelajari, seperti keseimbangan atau balance sama proporsional ya. Nah, oke, jadi sebenarnya sih memang hampir sama sih ya. Jadi kayak keseimbangan atau balance itu kan kayak keseluruhan komponen-komponen desainnya itu harus bisa seimbang gitu, nggak berat sebelah. Nah, jadi itu kita tuh misalkan sebagai desainer harus gimana caranya buat memadukan keseimbangan itu antara misalkan nih kayak ada sebuah tulisan atau warna ataupun gambar itu supaya nggak berat sebelah. Contohnya kayak ini teman-teman, kayak misalkan kita buat poster itu harus contohnya harus pas di tengah. Nah, dan juga itu harus seimbang gitu, misalkan dalam segi objek gitu. Ini aku contohin aja deh ya desainkannya. Ini juga ngambil dari Google ya. Oke. Nah, contohnya kayak gini, di gambar ini, keseimbangan balance-nya ini yang dimaksud itu seperti apa sih? Jadi misalkan ini kan posternya ini kayak pas di tengah gitu ya. Nah, terus yang buat seimbang ini apa? Jadi kita ngeliat nih di belakang objek Batman-nya ini kayak ada sebuah lingkaran kuning. Ini maksudnya ini adalah kayak contohnya kayak bulan gitu ya. Nah, di sini gambarnya ini tengah kan dia, sesuai sama objek di bagian depannya sama Batman-nya ini. Nah, ini namanya keseimbangan di dalam desainnya itu. Dan juga misalkan dalam kita ada nyambungnya juga ke proporsional, ini letaknya itu pas di tengah. Jadi seimbang. Jadi konsep keseimbangan atau balance di sini lebih masuknya ini kayak objeknya ini sama latar belakangnya. Lalu juga dalam segi tulisannya juga
kita juga harus seimbang. Contohnya yang tulisan di bawah kayak gini, harus dibuat rata tengah gitu. Nah, terus juga tadi proporsi ya. Proporsi ini kan dapat diartikan pula sebagai perubahan ukuran atau size tanpa perubahan ukuran panjang, lebar atau tinggi sehingga gambar dengan perubahan proporsi sering terlihat distorsi. Contohnya sih kayak gini ya. Jadi proporsi itu seperti ini sih, tata letak kita juga gitu. Tata letak kita harus naruh desainnya itu seperti apa. Misalkan nih dari judul ya, jadi dari judul tuh kita pengennya taruh di sini. Lalu ada sebuah objek-objeknya dan juga yang lainnya itu memang harus dibuat proporsional mungkin gitu. Jadi kayak contohnya nih kayak tadi poster HMM gitu ya. Nah itu kan nggak harus sembarangan gitu. Misalkan kayak harus judulnya itu harus judul tuh pastinya harus besar kan fontnya. Nah lalu untuk misalkan kayak deskripsinya tuh harus dibuat kecil. Contohnya kayak gini kan deskripsinya harus dibuat kecil dan juga gambar-gambarnya juga gitu. Sebenarnya lebih ke situ sih gitu. Gimana? Siap, terjawab Kak. Terima kasih banyak Kak. Oke, mungkin teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan bisa langsung on mic atau terus di ini. Dari ADRB, izin bertanya, saya ADRB 03181014, plus minus desain PPT atau poster menggunakan Adobe Illustrator dan CorelDRAW, dan dari keduanya mana yang lebih mudah untuk digunakan? Mungkin untuk pemateri bisa langsung menjawabnya. Mungkin dari Kak Yavito bisa menjawab. Ya mungkin saya izin menjawab ya. Kalau dari aku sendiri sih mungkin kalau bisa dibilang lebih mudah itu mungkin Corel Draw lah ya. Kalau Adobe Illustrator tuh mungkin dia lebih ke apa ya, lebih detail gitu lah kalau Adobe Illustrator itu. Terus dia Adobe tapi kalau Adobe Illustrator itu biasanya dia untuk buat desain juga sih. Tapi dia memang lebih kompleks lah kalau buat Adobe Illustrator. Sedangkan untuk Corel Draw itu mungkin tools-toolsnya mungkin nggak terlalu banyak juga daripada di Adobe Illustrator. Karena aku juga untuk Adobe Illustrator juga belum terlalu ngerti lah untuk Adobe Illustrator. Oke, kalau dari Kak Haga sendiri gimana tuh untuk jawaban dari pertanyaan antara Illustrator atau CorelDRAW? Oke. Oke, kalau dari saya sendiri kebalikannya dari Yavi itu ya, kalau saya lebihnya ke Adobe Illustrator bisanya dibandingkan sama CorelDRAW. Nah sebenarnya hampir sama ya keduanya ini, sama-sama mudah digunakan. Nah tapi tergantung lagi sih teman-teman. Kalau jujur dari saya kurang terlalu bisa untuk bagian CorelDRAW ya. Saya bisanya untuk Adobe aja, kayak misalkan Adobe Illustrator, Photoshop, Adobe InDesign. Nah, itu tergantung lagi nanti teman-teman pengen belajarnya di apa gitu. Nah, karena kalau dari saya sendiri lebih mudahnya saya di Adobe Illustrator gitu. Karena menurut saya mudah aja gitu dengan tools-toolsnya yang banyak, terus juga dengan tampilannya juga yang menarik juga ya kayak tadi ya perbedaannya kalau Corel itu kan kayak apa ya tampilannya itu kayak cerah gitu ya atau putih ya, sedangkan Illustrator itu hitam. Jadi menurut saya kayak lebih enak itu desain dengan kondisi yang kayak gelap itu nggak bikin mata tuh capek saat ngedesain. Terus tools-toolsnya juga banyak bisa digunakan gitu. Jadi ini juga tergantung dari teman-teman plus minusnya itu enaknya dari mana. Tergantung teman-teman basicnya nanti belajarnya bisanya di bagian mana. Nah kalau dari saya sendiri lebih ke Adobe Illustrator sih, tapi malah saya juga kadang sering malah pakai Adobe Photoshop gitu, karena ada beberapa objek kayak foto itu yang harus saya masukin secara langsung gitu di Adobe Photoshop, itu sih. Oke, bagaimana Kak Derby? Apakah terjawab pertanyaannya?
Oke, mungkin langsung ke Kak Aldila Putra. Mungkin bisa langsung on mic. Ya, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi, NIM 03201012 dari mesin 20. Mohon maaf sebelumnya saya masih kurang paham tujuan dari prinsip desain yaitu bagian kesederhanaan. Apa yang dimaksud dalam prinsip ini dan gimana ya contoh penerapan yang bagaimana yang bisa disebut dalam prinsip kesederhanaan ini? Itu aja dari saya, terima kasih. Mungkin untuk Kak Hages bisa menjawab pertanyaannya. Oke, izin presenting lagi ya, biar ada gambaran. Oke, jadi ini ya teman-teman ya, sederhanaan ini ya menuntut pembuatan desain yang tepat atau tidak lebih dan juga tidak kurang. Nah, jadi kesederhanaan atau simplicity ini contohnya kita terapkan dalam desain logo. Misalkan kayak gini, ini kan desain Apple ya, dan juga ada Nike dan juga ada McD. Nah, kenapa mereka itu membuat logo sesimpel gitu, seminimalis mungkin, atau bisa dibilang kan ini sangat sederhana gitu kan. Nah, terus apa filosofi dari logo pembuatannya ini? Nah, itu tergantung dari pembuatnya lagi. Mereka mau memasukkan filosofinya itu apa ke dalam logo itu. Jadi makna prinsip desain untuk kesederhanaan itu lebih ke ini teman-teman dalam pembuatan logo. Nah, jadi itu juga misalkan dalam segi warna. Nah, jadi di sini mereka hanya menggunakan satu warna gitu. Ini warna kuning, ini hitam gitu. Misalkan nggak pakai warna gradiasi atau ditambahin warna apapun itu. Nah, enggak. Jadi maksudnya kesederhanaan itu kayak gini. Jadi kita membuat suatu logo dengan sederhana mungkin gitu. Dan juga di sini ini ya, pencapaian terbaik itu dari sebuah kesederhanaan dalam desain adalah mampu mendorong audiens untuk menatap desain lama tanpa merasa jenuh. Nah, jadi pesan yang terdapat dalam desain pun juga tersampaikan secara singkat, padat, dan juga jelas. Jadi lebih penerapannya itu dalam pembuatan logo gitu untuk prinsip desain kesederhanaan gitu. Oke, terima kasih jawaban Kak Hages. Apakah jawabannya terjawab, Kak Aldila? Cukup dari saya, terima kasih. Oke, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan ya. Jadi mohon maaf kalau teman-teman masih ada pertanyaan yang belum sempat terjawab. Ini kita masih ada sesi selanjutnya. Sekarang kita masuk ke sesi penyampaian tugas pasca pelatihan. Mungkin kayak itu bisa dipesankan. Oke, jadi penugasan kelas desain hari ini. Jadi yang pertama itu adalah membuat poster Big Day yang menggunakan template dari pelatihan desain AMM. Yang kedua, dengan ukuran kertas lebarnya itu adalah 1080 pixel dan tinggi 1350 pixel. Ini deadline-nya adalah tanggal 10 September 2021 pukul 23.59. Di sini kalian bisa menggunakan metode yang sudah diajarkan tadi sama kayak Vito ya. Nanti untuk link pengumpulannya akan dikirimkan melalui grup di line. Seperti itu untuk penugasannya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi terakhir, sesi dokumentasi. Jadi teman-teman yang bisa menyalakan kamera tolong dinyalakan dan persiapkan wajah terbaik kalian nih. Oke, ada apa, Bang Fansar? Izin bertanya, itu tadi template-nya itu pakai yang dipaparkan tadi atau ada template lagi Kak yang nanti dikirim Kak? Seperti yang ada di Google Drive-nya. Oke baik Kak, terima kasih Kak.
Teman yang mungkin bisa nyalakan kamera bisa nyalakan. Mungkin Kak Wulan bisa di foto, bisa di screenshot. Udah siap semua. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Kita lagi deh. 1, 2, 3. Asik. Ya, terima kasih. Siapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada pelatihan hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk untuk presensi check out untuk mendapatkan sertifikatnya ya. Presensi check outnya bisa dilihat di kolom chat ya. Jadi ya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta dan juga pemateri yang sudah hadir pada pelatihan hari ini. Teman-teman peserta dipersilahkan nih untuk meninggalkan rumah apabila masih ada kegiatan lainnya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas pelatihan pasca pelatihannya ya sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Terima kasih. Terima kasih ya Kak. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Yavito, Kak Age. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Makasih Alfandi.